Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kembali subuh hari ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan ruku, dengan sujud. Disebutkan dalam sebuah riwayat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman yang baru masuk Islam. Tapi mendengarkan cerita-cerita tentang surga ini, maka terpatrilah di hatinya keinginan yang sangat kuat untuk menjadi bahagian daripada penghuni surga itu. Namun dilihatnya kayaknya mau masuk surga ini berat sekali. Dia lihat sahabat-sahabat Nabi ini, Masya Allah, sholatnya, puasanya, jihadnya. Sampai kemudian ada idenya, muncul ide di kepalanya itu, kayaknya masuk surga ini gampang kalau minta didoakan sama Nabi. Karena Nabi ini kan diijabah doanya. Ya, apalagi kalau kita minta bisa bersama-sama dengan Nabi di dalam surga. Jadi dia mau masuk surga tapi tidak mau berat-berat. Mau masuk surga tapi tidak mau jihad. Akhirnya datanglah dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya bisa bersama-sama dengan Anda di dalam surga. Pikirannya ini, kalau Nabi iyakan, wah otomatis saya langsung masuk surga, enggak usah repot-repot. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mau mendoakan tapi tidak gratisan. Nabi mengatakan, ya saya doakan kamu masuk surga, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong kamu banyak-banyak bersujud. Tolong kamu sholatnya yang rajin. Nah itu syaratnya. Ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya lokasi pertemuan dengan umatnya. Nabi sebutkan inna mau'idana fil haud. Jadi tempat pertemuan kita nanti, kata Nabi, wahai umatku, nanti di telagaku. Itu nanti kita. Jadi nanti umat Nabi itu akan berbondong-bondong ke sana mencari di mana haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah tempat perjanjian kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, yang bisa masuk ke dalam lokasi ini ada tandanya. Ada tanda-tandanya. Jadi ini lokasi dijaga oleh para malaikat. Ya. Apa tandanya orang yang bisa masuk di situ? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Di wajah mereka ini ada cahaya. Jadi di wajahnya itu ada cahaya. Cahaya ini asalnya dari mana? Min atharis sujud, itu adalah bekas-bekas sujud ketika hidup di dunia. Jadi diceritakan dalam riwayat itu bahwa ada orang-orang yang juga merasa sebagai umatnya Nabi.
tapi mereka ini tidak punya atharus sujud. Tidak ada tanda-tanda tidak ada cahaya di wajahnya yang merupakan bekas sujud. Tapi maksa dia. Maksa. Akhirnya datang ke lokasi itu bertemu dengan malaikat. Ya, penjaga di situ. Dia bilang, kami ini umatnya Nabi juga. Kami mau masuk di dalam. Maka malaikat mengatakan, coba kamu ruku. Suruh ruku, Pak. Dia pikir, ruku gampang saja. Tapi ternyata ketika dia mau mencoba ruku, ini tulang punggungnya tiba-tiba kaku. Tiba-tiba mengeras tulang punggung ini, tidak bisa digerakkan. Dalam Quran dikatakan, wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Ketika para malaikat mengatakan kepada mereka, coba kamu ruku. Kalau kamu memang umatnya Nabi, coba kamu ruku. Ketika dia mencoba untuk ruku, la yarka'un, tidak bisa ruku. Tidak bisa. Keras tulang punggungnya. Terus malaikat bilang, kamu tidak bisa ruku. Berarti kamu ini bukan umatnya Nabi. Ada tes yang lain enggak? Para malaikat kemudian mengatakan, kalau begitu coba kamu sujud. Wah, ruku saja tidak bisa, apalagi sujud. Wa idza qila lahumusjudu la yasjudun. Dalam Quran. Ketika dikatakan kepada mereka, coba kamu sujud, mereka tidak bisa bersujud. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk ruku, untuk sujud itu hanya di dunia ini saja. Hanya di dunia ini saja. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan di awal tadi bahwa ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, dimudahkan untuk ruku, untuk sujud, itu nikmat yang luar biasa. Kalau hari ini kita punya dagangan tidak ada yang beli, bisnis kita hari ini macet semua, rugi semua. Tapi kalau di subuh hari kita masih ruku, kita masih sujud, tidak ada yang perlu disedihkan. Tidak ada. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Di antara saudara kita ini ada yang mengatakan, yang penting kan kita baik sama orang. Apa gunanya kita sholat tapi sama orang kita jelek? Kita sholat tapi suka bohong, kita sholat tapi suka khianat. Saudaraku rahimakumullah, jangan kait-kaitkan sholat dengan akhlak kita yang buruk. Jangan kait-kaitkan sholat dengan perilaku kita yang belum bisa baik. Jangan. Bagaimana mungkin kita bisa melogikakan ada orang yang memperbaiki hubungannya dengan manusia tapi tidak menjaga hubungannya dengan penciptanya. Dia jujur kepada orang, dia amanah kepada orang, tapi tidak jujur, tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sholat. Ini buruk sekali. Tidak bisa kita bayangkan. Kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, lalu kemudian dengan dalih itu kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah prioritas utama kita. Kemudian yang kedua, ada juga yang sering mengatakan, saya merasa tidak pede sholat karena masih maksiat. Kenapa kamu belum sholat? Wah, saya ini masih berlumuran dosa. Saya ini masih minum khamar, saya masih berzina, saya masih berjudi. Apa gunanya sholat saya kalau saya ini masih? Saudaraku rahimakumullah, sholat apapun kondisi Anda pasti tetap ada gunanya. Kalau Anda ini masih minum khamar, masih berjudi, tapi sholat sekurang-kurangnya masih ada alasan
yang bisa Anda kemukakan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kepada Anda, wahai hambaku, kamu masih mabuk, kamu masih berjudi, betul ya Allah, tapi saya juga masih sholat. Masih ada sholat, masih ada sholat. Memang idealnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi ya, kita ini kan tidak selalu dalam kondisi yang ideal. Ya. Kita tidak selalu dalam kondisi yang sebaiknya, yang seharusnya. Tapi minimal ada satu hal yang kita pertahankan ya, sebagai sarana bagi kita untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita masih sholat. Ada juga yang mengatakan, saya ini sholat malah berdosa Ustaz. Kenapa? Sepanjang sholat mulai takbir sampai salam ini saya menghayal terus, tidak bisa khusyuk, sehingga kemudian dia merasa bahwa kok saya ini sholat malah berdosa, tidak khusyuk berdosa, menghayal berdosa. Betul, kita sholat ini Pak banyak dosa. Kita sholat banyak dosa, banyak kekurangan kita, dan itu semua dosa. Tapi itu dosa-dosa kecil yang mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak sholat, dosanya cuma satu, tapi besar sekali. Dosanya cuma satu kalau tidak sholat itu, tapi besar sekali itu dosa itu. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, sholat ini mari kita prioritaskan. Karena ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, orang ini memahami apa jawaban kita, bukan hanya daripada apa yang diucapkan oleh lisan kita, tapi juga kadang-kadang orang bisa memahami sikap kita melalui ekspresi kita. Begitu Pak ya. Kalau kita punya anak, kita panggil, "Nak, lo bantu bapak dulu, ini cuci motor." Kemudian ini anak melengos, dia tidak mengatakan tidak, ya, tapi dia membalikkan badan. Atau dia diam saja. Nah, apa yang kita pahami? Berarti ini anak tidak mau. Ya, meskipun dia tidak mengatakan saya tidak mau, tapi dari ekspresinya itu kita bisa pahami. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azan berkumandang, saya contohkan, azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dengar. Tapi kita tidak bangkit. Kita tidak mengatakan, ya Allah saya tidak mau pergi ke masjid. Kita tidak mengatakan begitu. Tapi ekspresi, sikap tubuh kita ini seakan-akan berbicara, ya Allah saya tidak mau berangkat ke masjid. Ya Allah saya tidak mau penuhi panggilan. Zuhur begitu lagi, asar begitu lagi, maghrib begitu lagi, isya begitu lagi. Apa yang kita pahami? Maka yang kita pahami, meskipun lisan kita tidak mengatakan saya tidak mau, tapi dari ekspresi, sikap, tindak dan tanduk kita bisa dipahami bahwa kita tidak peduli dengan sholat. Hanya saja kita tidak mengatakan dengan lisan, tapi ekspresi, tindak tanduk, gerak-gerik kita ini jawaban yang tegas dan nyata bahwa kita tidak peduli dengan sholat. Ini kita harus berhati-hati. Jadi paksakan diri Pak, saudara-saudara sekalian, paksakan diri, paksa diri kita ini. Lebih baik kita memaksa diri kita masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka. Orang yang sukarela masuk neraka itu ya orang yang ketika dipanggil sholat tidak bergerak, dipanggil untuk kebaikan-kebaikan ini malas. Ini namanya sukarela masuk neraka. Ikhlas dia masuk neraka. Jadi kita paksakan diri kita. Paksa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Karena ada masanya nanti kita akan memaksa diri kita untuk ruku, kita akan memaksa diri kita untuk sujud, tapi ternyata badan kita ini tidak mau. Tidak mau. Akan tiba masa seperti itu nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengakhiri
tausiah kita pada subuh hari ini dengan sebuah perumpamaan, kisah ilustratif. Ada seorang ulama Turki namanya Badi'uz Zaman Said Nursi. Dalam sebuah majelis beliau, di antara jamaah ini ada yang bertanya, "Ya Syekh, saya ini katanya tidak ada sebenarnya masalah dengan sholat. Cuma persoalannya sholat ini sering sekali, sampai 5 kali sehari. Itu yang berat sebenarnya. Seandainya cuma sekali satu hari, atau mungkin 1 bulan itu langsung 10 kali dalam 1 bulan. Ini 1 hari 5 kali. Itu yang berat sebenarnya." Maka apa kemudian jawaban daripada Syekh Said Nursi? Ini mari kita dengarkan. Beliau menjawab pertanyaan itu dengan sebuah kisah ilustratif. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku yang mulia, coba dengarkan dulu apa yang saya ceritakan ini. Mudah-mudahan setelah kau dengarkan cerita ini, sholat 5 waktu sehari semalam ini akan terasa ringan bagimu." Bagaimana Syekh? Dulu itu katanya, ada seorang raja. Dia mengutus 2 orang pegawainya untuk pergi ke kebunnya. Ada kebunnya yang sangat rindang, semua buah-buahan ada di sana. Kemudian ada sungai-sungai dengan air yang segar. Nikmat sekali di tempat itu. Kedua pelayan ini disuruh ke sana. Dan masing-masing diberikan koin emas sebanyak 24. Masing-masing diberikan koin emas sebanyak 24. Kemudian 1 hari perjalanan dari istana itu ada terminal. Ada terminal. Nah, di terminal ini ada bermacam-macam kendaraan. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat, ada yang cepat sekali. Nanti kita bisa naik yang bagaimana tergantung uang kita berapa. Jadi raja ini berpesan kepada pelayannya, "Tolong itu uangmu pergunakan sebaik-baiknya, minimal kamu sisakan untuk membayar kendaraan. Sebab kalau kau tidak naik kendaraan, tidak bisa kau sampai di kebun itu. Dan hati-hati, ini dari istana ke terminal memang cuma 1 hari. 1 hari saja, sebentar saja. Tapi di pinggir-pinggir jalan ini banyak sekali permainan-permainan, banyak sekali hiburan-hiburan yang melalaikan. Bisa-bisa kalau kamu tidak kontrol dirimu, uangmu habis, kau belum sampai di terminal, uangmu sudah habis." Itu pesan raja itu, Pak. Akhirnya berangkatlah 2 orang ini. Yang satu ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh tuannya. Akhirnya dia pelihara baik-baik betul itu uang itu. Dia hanya pakai seperlunya saja. Memang kadang-kadang dia tergoda, wah ini ada permainan ini. Tapi dia tahan. Dia pikirkan, nanti kalau uang saya habis, saya tidak bisa sewa kendaraan, alamat saya tidak bisa sampai di kebunnya raja itu. Akhirnya apa, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di terminal itu dia hitung uangnya, ternyata masih ada 23 keping emas. Ternyata yang dia belanjakan ini di jalan cuma 1 keping emas. Alhamdulillah, dia bisa menyewa private jet untuk sampai ke kebun raja itu. Sementara yang satunya ini, ya dia dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi di jalan ini dia perturutkan keinginannya, nafsunya. Dia hamburkan uangnya ini untuk permainan-permainan yang melalaikan. Semua hiburan dia coba, semua permainan dia mainkan, sampai kemudian ketika sampai di terminal itu, uangnya tinggal 1. Uangnya tinggal 1 keping emas. 23 keping emas ini sudah habis. Maka kemudian dia bertemu dengan saudaranya ini. Saudaranya ini memberikan nasihat. "Wahai saudaraku, itu uangmu yang 1 keping. Kamu ini kan sudah tidak punya uang. Kamu ini mau nyewa kendaraan ini sudah tidak ada. Ya. Jadi yang bisa kamu harapkan itu hanyalah apa?
rasa kasihan dari raja kita. Jadi uangmu yang 1 koin itu sudah tidak cukup untuk apa-apa, sudah tidak bisa. Jadi bagaimana? Begini saja, itu uangmu yang 1 itu, yang 1 keping, belikan oleh-oleh. Belikan oleh-oleh untuk raja kita. Mudah-mudahan oleh-oleh ini kau berikan untuk raja kita, kemudian dia kasihan sama kamu, lalu kemudian dia memberikan kamu kendaraan untuk sampai di kebun sana. Hadirin dimuliakan, coba kita renungkan, seandainya orang ini tidak mau mendengarkan nasihat dari saudaranya, dia tidak mau menggunakan uangnya yang 1 koin emas ini untuk membelikan oleh-oleh kepada sang raja, kira-kira apa ada kemungkinan bagi dia untuk sampai di kebun itu? Hadirin dimuliakan, ini ilustrasi saja. Jadi raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pelayan itu adalah kita ini. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Allah mengatakan dalam Quran, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan ke surga. Kita tidak diperintahkan ke neraka. Allah menciptakan neraka, tapi kita tidak disuruh ke neraka. Kita disuruh ke surga. Dan untuk ke surga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 24 koin emas. Itu adalah ibarat dari 24 jam dalam 1 hari 1 malam. 24 jam dalam 1 hari 1 malam. Dan terminal itu adalah kuburan. Terminal itu kuburan. Tidak lama lagi nih Pak. Tidak lama lagi kita sampai di kuburan. Dan ketika kita dikubur, perjalanan kita di mahsyar akan bergantung kepada amal kita. Makanya kita dengarkan, ada orang yang melewati sirat itu seperti kilat yang menyambar, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang menggelantung. Ini cepat lambatnya kita ini bergantung kepada amal kita. Dan amal ini dibuat di dalam keping-keping waktu yang 24 jam ini. Dan saudaraku yang mulia, sholat 5 kali sehari semalam itu tidak lebih dari 1 jam. Tidak lebih. Coba kita gabungkan waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, coba kita berapa waktu yang kita butuhkan untuk menunaikan dari 24 jam yang diberikan oleh Allah, 1 jam saja. Barangkali yang lain kita berantakan, tapi kalau sholat kita bagus, ini ibaratnya tadi, yang lainnya berantakan, kita masih berlumur dosa, kewajiban-kewajiban kita yang lain banyak yang kita tinggalkan, tapi kita jaga sholat. Artinya apa? Kita masih punya oleh-oleh. Kita masih punya oleh-oleh untuk sebagai apa? Sebagai sarana bagi kita untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari buku catatan amal seorang hamba, lembaran pertama yang dibuka adalah salat. Dan ketika salatnya bagus, maka lembaran yang lain tidak diperiksa lagi. Ini oleh-oleh Pak. Tapi ketika lembaran ini dibuka, sholat kita bermasalah, maka kemudian Allah akan perintahkan, coba periksa semua yang lain, teliti semua yang lain. Ini kan memberatkan. Jadi barangkali yang lain kita banyak kekurangan kita, akan tetapi mari kita fokus, perbaiki kita punya sholat. Mudah-mudahan sholat kita yang kita istiqomah berjamaah kita 5 waktu di masjid ini, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memandang itu sehingga bisa memaklumi kekurangan-kekurangan kita yang lain, sehingga kita bisa juga diantarkan bersama dengan rombongan orang-orang mulia menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaklumi, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.